Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air. Pada video kelima ini kita bertemu kembali terkait dengan masalah energi. Ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas hal yang sedang viral sekarang ini di tanah air terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di dalam pengadaan bahan bakar minyak, ya, khususnya bahan bakar Pertalite, ya. Nah, kita tidak membahas tentang dugaan korupsi tersebut, cuman kita akan coba membuka kembali apa yang sudah pernah kita lakukan, ya. Di tahun 2014, pada saat itu organisasi di BUMN Energi PLN, Serikat Pekerja PLN, itu mengadakan yang disebut dengan namanya Aksi Damai Penyadaran, ya. Aksi Damai Penyadaran Kedaulatan Energi, ya, untuk bangsa, ya. Nah, kami akan coba membacakan apa isi yang saat itu kita sampaikan dalam aksi damai tersebut, ya. Dan aksi ini kalau kita buka di media online ada jejak digitalnya, ya teman-teman, ya. Aksi ini dilakukan pada tahun 2014 pada tanggal 10 Juni, ya, 10 Juni tahun 2014. Itu dilakukan di SKK Migas, ya. Kemudian tanggal 16 Juninya itu dilakukan di Kementerian SDM, ya, karena tanggal 10 Juninya tidak mendapatkan jawaban atau penjelasan yang memuaskan, sehingga kita akhirnya sampai ke Kementerian SDM. Nah, kami coba bacakan, ya, terkait dengan aksi ini. Judul aksi ini adalah Berikan Energi Murah untuk Rakyat, Stop Ekspor Gas Alam ke Asing, ya. SPPLN menolak kebiasaan ekspor gas alam diteruskan oleh pemerintah atau SKK Migas, ya. SPPLN menuntut agar pemerintah segera menghentikan ekspor gas alam ke asing karena merugikan negara 250 triliun per tahun, plus beban rakyat yang harus membeli energi primer yang mahal. Selisih beban tersebut adalah 137 triliun per tahun. Nah, kalau untuk PLN mendapatkan energi gas alam, energi murah untuk pembangkit listriknya, bisa digunakan untuk membangkitkan listrik PLTGU misalnya, ya, combined cycle, maka bagi PLN itu PLN bisa berhemat sekitar 110 triliun per tahun, sehingga PLN tidak perlu malah disubsidi dengan TDL pun yang tidak perlu dinaikkan, ya, bila dipenuhi kebutuhan gasnya dengan harga yang wajar tersebut, ya. Nah, kita coba lihat analisa terkait dengan tuntutan kita. Nah, ini kita sampaikan kita belum berdaulat terhadap energi kita sendiri karena ekspor gas alam. Berikan energi murah untuk rakyat, stop ekspor gas alam ke asing. Negara ini sudah lama menderita karena ekspor gas alam. Stop ekspor energi murah gas alam ke asing, maka Indonesia akan mulai bangkit. Setidaknya setiap tahun, Indonesia harus kehilangan sekitar 250 triliun akibat ekspor energi murah itu. Angka ini mungkin mengagetkan sekaligus mencengangkan, atau mungkin banyak yang tidak percaya. Tapi beginilah yang terjadi. Inilah yang ditanggung oleh negara ini setiap tahunnya. Nah, mari kita tengok sebentar ke belakang. Hampir setiap hari akhir-akhir ini kita selalu disuguhi permasalahan bahwa pemerintah sudah sangat berat menanggung beban subsidi BBM. Hampir 50 juta kiloliter BBM harus disubsidi oleh pemerintah. Hal ini sangat memberatkan keuangan negara. Tahun 2014 ini tidak kurang 392 T subsidi untuk energi, 285 T untuk subsidi BBM, dan 107 triliun untuk subsidi listrik.
sehingga terjadi defisit di APBN. Menurut Menteri Keuangan Khatib Basri, untuk mengatasi defisit itu hanya ada dua solusinya. Pertama, dengan mengurangi subsidi energi. Hal ini berarti dengan menaikkan harga BBM. Atau yang kedua, dengan melakukan pemangkasan anggaran di setiap kementerian. Pemerintah harus memutuskan di antara kedua opsi tersebut. Dan akhirnya yang dipilih untuk pemerintah adalah dengan pemangkasan anggaran di setiap kementerian sehingga totalnya menjadi 100 triliun. Nah, ini juga terjadi di masa saat ini ya, teman-teman ya. Jadi, untuk bisa menghemat APBN, maka dilakukanlah penghematan di masing-masing lembaga dan kementerian. Dan celakanya lagi, bagian anggaran yang dipangkas selalu yang bisa mendatangkan pengurangan subsidi BBM itu. Misalnya, pemangkasan anggaran untuk pemasangan alat konversi ya, atau conversion kit bahan bakar di kendaraan umum sekitar 30 miliar rupiah itu di Departemen Perindustrian. Ini rencana anggaran untuk pemasangan 4.000 converter kit di kendaraan umum. Ini pemangkasan yang kesekian kalinya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sudah sering terjadi ketika kita ada rencana untuk mengkonversikan bahan bakar BBM ke gas untuk mengurangi subsidi, ternyata yang dipotong juga dalam rangka pengurangan subsidi tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Bila kita cermati di tahun 2013, pendapatan pemerintah dari sektor migas adalah 375 triliun, bandingkan dengan besaran subsidi yang 392 triliun. Ternyata lebih besar pengeluarannya hanya untuk subsidi saja daripada pendapatannya. Ditambah lagi biaya yang harus disesakan rakyat, industri, dunia usaha, karena harus menggunakan energi primer yang mahal itu. Padahal secara neto Indonesia sesungguhnya masih surplus dari sektor energi primer ini. Artinya, produksi energi lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya. Seharusnya kan surplus, tetapi kok malah minus gitu. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini kita lihat lagi teman-teman sekalian ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sesungguhnya tidaklah sulit, sangat sederhana. Hal ini bermula dan disebabkan karena kita lebih senang impor energi primer yang mahal dan mengekspor energi primer yang murah, gas alam. Jadi saya tekankan lagi, kita lebih senang mengimpor energi primer yang mahal, BBM, dan mengekspor energi primer yang murah atau gas alam. Kita mengimpor minyak yang jauh lebih mahal dan mengekspor gas yang lebih murah. Perbandingan harganya bisa sekitar 5 kali lipat. Padahal gas di samping lebih murah, juga jauh lebih bersih dan sangat akrab lingkungan. Impor yang mahal dan kotor, ekspor yang murah dan bersih. Hampir sekitar 3.500 mmSCFD gas alam yang kita ekspor ke bangsa lain setiap harinya. Pendapatan dari ekspor ini adalah sekitar 12 miliar dolar atau sekitar 130 triliun per tahun. Ini sumber dari Harian Kompas Senin tanggal 2 Juni tahun 2014. Dengan jumlah yang setara dengan 3.500 mmSCFD, kita harus impor minyak sekitar 600.000 barel per hari. Minyak yang tentu saja sudah diolah di kilang-kilang luar negeri. Ya, pada mayoritas itu sudah diolah di kilang-kilang luar negeri. Ya. Dengan demikian, biaya yang harus digunakan untuk impor minyak tersebut adalah, nah ini 600.000 barel kali 159 liter per barel kali 30 kali 12 kali harga BBM sudah dolar itu 11.000. Jadi totalnya adalah 378 triliun per tahun dari impor minyak tadi ya, selisih antara gas alam yang kita ekspor ya, sepadan atau setara dengan gas alam yang kita ekspor tadi. Nah, makanya selisih antara impor minyak dengan ekspor gas alam menjadi 378 dikurang 130 triliun. Ya, jadi 248 triliun. Jadi kita impor minyak setara dengan gas alam yang kita ekspor yang 3.500 mmSCFD tersebut, kemudian kita impor minyak untuk kebutuhan kita di dalam negeri yang setara dengan 3.500 mmSCFD sekitar 600 barel ya. Maka ada selisih
minus ya bagi kita ya, itu adalah 248 triliun. Jadi bukan angka yang kecil teman-teman ya. 200-an triliun ya, bukan angka yang kecil ya. Berarti negara tekor 248 triliun, suatu angka yang sangat besar. Ditambah lagi beban yang harus dipikul oleh rakyat. Nah, harus membeli BBM yang mahal itu. Rakyat tidak punya pilihan karena cuma itu yang disediakan pemerintah. Rakyat harus beli minyak yang diimpor oleh pemerintah itu. Gas yang murah yang seharusnya untuk mereka malah dijual ke bangsa lain. Rakyat membeli BBM seharga Rp6.500 per liter ya, di tahun 2014 ya. Rp6.500 per liter. Pemerintah mengatakan harga itu adalah harga subsidi. Pemerintah mengatakan seharusnya rakyat RI beli BBM itu harganya Rp11.000 per liter. Seperti yang dibeli pemerintah atau impor dari luar negeri tersebut. Sudah dibeli dengan harga mahal oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah masih disebut harga itu masih disubsidi. Benar-benar rakyat RI seperti tertimpa dua kali, sudah jatuh ketimpa tangga bulan. Padahal kalau gas alam yang disediakan dan tidak diekspor, maka harga gas alam sampai ke tangan mereka cuma Rp2.500 setara liter BBM. Ya. Harga ini merupakan harga keekonomiannya dan tidak perlu disubsidi. Sesungguhnya dan seharusnya rakyat berhak mendapat energi murah tersebut. Sekali lagi, rakyat berhak mendapat energi murah tersebut karena itu sumbernya berasal dari perut bumi Indonesia sendiri gitu. Jadi wajar rakyat sebenarnya berhak mendapatkan energi murahnya. Cuma karena tidak disediakan saja oleh pemerintahnya. Nah, selisih beban yang harus ditanggung oleh rakyat karena diharuskan beli BBM dibanding gas alam itu adalah Rp6.500 kurang Rp2.500 kali 600.000 barel kali 159 liter per barel kali 30 kali 12. Itu adalah Rp137 triliun ya. Cukup besar ya angkanya ya, Rp137 triliun per tahun. Suatu angka tambahan yang sangat besar pula yang harus ditanggung oleh rakyat negara ini. Bagi PLN. Nah, ini kita bahas bagi PLN. Bila PLN mendapat tambahan gas alam, maka 60 triliun sudah bisa dihemat setiap tahunnya. Ya. Ini sekitar tahun 2014 ya. Apalagi harga gas alam yang sudah terlanjur mahal dibeli oleh PLN bisa dievaluasi kembali, maka akan bisa menghemat 110 triliun per tahun. Artinya PLN tidak perlu disubsidi oleh pemerintah dan pastinya TDL tidak perlu dinaikkan. Ya. Nah ini bagi PLN karena bagaimanapun di banyak negara gas alam itu banyak digunakan di pembangkit-pembangkit listrik ya. Seperti Malaysia misalnya TNB itu hampir 50% menggunakan bahan bakar gas alam karena memang lebih murah, lebih ekonomis, banyak keuntungan-keuntungan malah lebih hemat daripada PLTU batubara ya. Termasuk EGAT ya, perusahaan listrik di Thailand. Itu hampir 70%, 75% mereka menggunakan bahan bakar gas alam untuk pembangkit listriknya. Nah, ke depan apa yang harus dilakukan untuk jangka pendek? Ya, tentu saja infrastruktur pipa gas harus segera dibangun. Ya. Dengan penghematan 250 triliun per tahun itu, maka pipa gas panjang 25.000 km dapat dibangun di seluruh Indonesia. Jadi, 1 tahun saja subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari impor BBM tadi, itu sudah bisa bangun infrastruktur pipa gas untuk seluruh wilayah Indonesia. Paling tidak 80-90% sudah tercover lah. Apalagi kalau anggaran itu dialokasikan sampai 2 tahun gitu. Jadi bukan setahun tapi 2 tahun. Wah, itu sudah bisa mengcover seluruh Indonesia dengan bahan bakar gas alam yang ada dalam perut bumi Indonesia sendiri. Dalam bentuk sistem pemipaan langsung saja ya. Pada lokalisasi sumur yang ada di daerah tersebut misalnya. Tangguh misalnya. Itu ada di Teluk Bentuni. Itu bisa untuk Irian Jaya, bisa untuk Maluku ya, Ambon lebih dekat ya. Donggi Sindoro misalnya. Donggi Sindoro itu bisa untuk seluruh Sulawesi karena cukup besar ya. Kemudian ada juga beberapa sumur-sumur gas marginal yang ada di Sulawesi yang sekarang memang digunakan juga untuk dalam negeri. Tapi sumur-sumur marginal ya, yang pasang kecil. Tapi Donggi Sindoro cukup besar. Itu bisa digunakan untuk Sulawesi. Blok Mahakam misalnya, atau di timurnya ada Blok ID di Selat Makassar. Nah, itu juga besar. Itu bisa untuk memenuhi Kalimantan, sampai malah ke Jawa, ke Pulau Jawa, penarikan pipanya. Blok Masela sekarang sedang dieksplorasi, ya, belum diproduksi. Itu bisa juga digunakan untuk Nusa Tenggara Timur, Maluku Selatan, kemudian terus ke NTB, terus ke Bali, terus ke Pulau Jawa juga. Sumatera misalnya, Sumatera juga gitu. Kita punya Blok Gresik ya. Kita punya Blok Natuna,
Ya, Natuna de Alva sekarang belum eksplorasi ya, masih di dalam perut bumi cadangan gasnya. Ya. Natuna Barat yang sekarang diekspor ke Singapura dan ke Malaysia, itu bisa kita alokasin semuanya untuk domestik ya. Nah, kita bisa membangun secara masif dengan dana subsidi 1-2 tahun saja ya. Subsidi energi selama ini kita keluarkan untuk subsidi tadi itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi tidak ada istilah infrastruktur yang tidak ada. Kemudian gas alamnya diekspor kembali. Nah ini nggak masuk di logika kita gitu ya. Padahal itu sangat sangat menghemat pengeluaran negara gitu ya. Dan juga beban rakyat pasti turun karena harganya murah gitu. Dampak efek bergandanya, multiplier efeknya jelas. Ekonomi, industri biaya produksinya pasti rendah, pasti dia mudah bersaing, tidak mungkin akan ada PHK kan kalau dia misalnya produksinya murah, terus hasil produksinya bisa bersaing dengan dengan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan lain dari negara-negara lain, pasti dia akan tetap eksis industri itu. Jadi tidak mungkin seperti Sritek misalnya ya, sekarang lagi PHK, itu terjadi gitu. Nah, harus segera bangun infrastruktur pipa gasnya. Akhirnya, nah ini nih, oleh sebab itu, dengan menghentikan ekspor gas alam itu, maka biaya tersebut dapat dihemat oleh pemerintah. Rakyat pun tidak terbebani. Negara ini, biaya hidupnya akan kembali low cost, ya, biaya murah. Dengan pendapatan yang tetap dan biaya yang lebih rendah, tentu saja akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja defisit neraca perdagangan di sektor migas tidak akan terjadi lagi ya. Dengan demikian mata uang rupiah pun tidak perlu terus-menerus terdepresiasi, malah justru menguat dengan sendirinya ya. Tambah lagi dengan pemerintah yang punya uang tentu akan banyak yang dapat dilakukan, seperti digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sarana transportasi yang baik dan sebagainya. Dan tentu saja dengan energi yang murah akan lebih banyak investor yang menanamkan investasinya di Indonesia. Membangun pabrik dan sebagainya akan lebih banyak juga lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri. Multiplier efek yang luar biasa. PLN pun tidak perlu disubsidi oleh negara dan TDL pun tidak perlu naik ya. Subsidi untuk PLN saja tiap tahun semakin meningkat ya. Tahun kemarin tahun 2023 142,6 triliun subsidi plusnya. Tahun 2024 naik lagi jadi 156,4 triliun. Naik terus ya. 14 triliun kenaikannya untuk dari 2003 ke 2024. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi ini, nah waktu itu Serikat Pekerja PLN akan tetap terus berjuang untuk mencerahkan dan menyadarkan. Ya. Tidak satu kali atau dua kali, berkali-kali sampai kesadaran itu muncul. Ya. Dukungan masyarakat sangat diharapkan menuju Indonesia lebih baik, menjadi negara yang kaya di tanahnya yang kaya raya. Mudah-mudahan perjuangan ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Nah, ini Jakarta 10 Juni tahun 2014, Ketua Tim Energi Primer Serikat Pekerja PLN. Jadi Serikat Pekerja PLN punya tim waktu itu ya untuk mengkaji ya, dan itu ada di Departemen Litbangnya di PPS Serikat Pekerja PLN ya. Kebetulan waktu itu saya sendiri sebagai ketua tim energi primernya dan juga ketua Departemen Litbang Serikat Pekerja PLN. Nah, begitu teman-teman sekalian, apa yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2014 yang lalu. Nah, ini juga terjadi juga pada kondisi saat ini ya, teman-teman sekalian ya. Hobi ya. Kesenangan untuk impor minyak itu masih tetap terjadi. Padahal kita punya sumber energi gas alam murah. Dan pemerintah pun juga selalu mengatakan kesulitan ya, terhadap anggaran subsidi yang terus membengkak kepada rakyat. Nah, sebenarnya itu sangat mudah solusinya. Kalau ini diterapkan, maka tidak perlu ada subsidi, rakyat pasti akan lebih rendah pengeluarannya, pasti ekonomi kita juga akan meningkat dengan sendirinya. Nah, ini kasus dugaan korupsi Patra Niaga itu patut jadi pelajaran kita bersama ya teman-teman sekalian. Jadi ya awalnya ya jelas karena senang atau hobi mengimpor energi mahal tadi ya.
energi mahal, kotor lagi. Sedangkan energi murah, bersih, malah kita impor ke luar negeri. Nah ini nih, ini jadi bahan introspeksi kita, dan mudah-mudahan dengan terbukanya kasus ini, maka ini akan jadi starting point bagi pemerintah Indonesia untuk berbenah ya, supaya ke depan tata kelola energi kita bisa lebih baik ya. Kita benar-benar berdaulat terhadap energi kita sendiri. Berdaulat maksudnya apa? Berdaulat kita tidak didikte, kita benar-benar merdeka gitu untuk memenuhi suplai di dalam negeri. Ya, jadi walaupun begini nih, misalnya kayak Blok Masela. Blok Masela itu 65% partisipasi interestnya itu adalah dari impact Jepang ya. Nah, kita tidak didikte oleh impact. Oh, ini kita harus bawa gas alam kita ke Jepang katanya untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Enggak. Boleh mereka sebagai operator di Blok Masela tersebut, tetapi tetap bangsa kita, pemerintah yang harus mendiktenya untuk semaksimal mungkin itu untuk di dalam negeri gitu. Karena memang gas alam itu murah. Juga ke luar negeri, ke Taiwan, ke mana, ke Cina yang rencananya mau juga diekspor ke sana. Itu pemerintah yang harusnya menentukan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi kita benar-benar berdaulat terhadap energi kita ini. Jadi kita ini benar-benar merdeka gitu untuk menentukan kemana gas itu disuplai gitu. Jadi tidak kata kontraktor asing tadi gitu ya. Kontrak kerjasama kontraktor tadi. Nah, baik teman-teman sekalian, dari paparan ini bisa kita lihat bahwa ternyata ya kalau dugaan korupsi dari Patra Niaga itu kan ya berkisar 193 triliun ya per tahun ya untuk 5 tahun. Tapi di tahun 2014 kita sudah paparkan bahwa kerugian negara ya akibat dari kita senang ya hobi impor BBM mahal, kemudian ekspor energi murah, gas alam bersih, maka kerugian negara ya adalah sekitar 248 triliun tambah 137 triliun. Jadi berkisar sekitar 380 triliun ya, teman-teman. 380 triliun ya. Suatu angka yang besar ya, yang mungkin ya ini tidak disadari oleh para pengambil keputusan di negara kita ya. Jadi demikian teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan ini bisa memberikan penyadaran kepada kita bersama bahwa kita sangat perlu untuk mengamankan energi murah kita, gas alam ini, karena secara bahan bakar minyak, BBM, ya, minyak mentah, kita tuh sudah net importer sekarang. Jadi tidak lagi eksportir gitu. Dulu pernah kita masuk OPEC kan, organisasi pengekspor minyak. Sekarang enggak, kita tuh net importer ya. Karena produksi minyak kita sekarang sudah jatuh ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun masa-masa jayanya sekitar tahun 80-an, tahun 90-an ya. Sekarang sudah jatuh. Gas kita yang banyak sekarang di Indonesia. Dan inilah yang harusnya didorong oleh pemerintah untuk seoptimal mungkin untuk di dalam negeri, sehingga benar-benar ekonomi kita nih tumbuh dengan sendirinya gitu. Jadi pemerintah tidak usah berkuar-kuar, mau meningkatkan lapangan kerja. Ini nih, kalau ini disediakan pasti lapangan kerja akan terbuka. Baik, demikian teman-teman sekalian, ini jadi edukasi. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi bagi kita bersama, bagi para pengambil keputusan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.